Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Zahra dan juga tahun 412900 dari kelompok 6 Prinsip Biaya Teknologi Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan dari salah satu software yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis ekspresi gen. Nah, software itu ada ImageG salah satunya. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus punya data nih, data hasil dari PCR, data elektroforesis. Nah, kita ambil data dari dua gen berbeda, kemudian kita bisa unduh atau download aplikasi ImageG, kemudian setelah itu kita bisa buka kan aplikasinya, kita buka aplikasinya, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah mengklik file, kemudian kita bisa membuka file data-data yang sudah kita peroleh dari hasil elektroforesisnya, dari hasil PCR dalam bentuk file foto. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan aplikasi Rectangle ini. Kemudian kita bisa membuat rectangle atau kita memblok satu persatu data gen yang sudah ada. Di sini saya menggunakan HSP90 dan 18S rRNA. Kemudian setelah kita blok seperti ini, kita bisa mengklik CTRL1. Akan muncul angka 1, berarti ini menandakan bahwa kita sudah mendapatkan satu data dari HSP90, data pertama. Terus kemudian kita bisa drag bloknya atau kotaknya ke bawah untuk mengambil data kedua. Kita pencet CTRL 2. Setelah keduanya jadi seperti ini, kita bisa melakukan CTRL 3. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, eh, tampil plotnya. Setelah tampil seperti ini, kita bisa menggunakan tools straight untuk membuat garis di setiap lembah ini yang menyambungkan yang akan nantinya memutus antar antar lembah dan puncak. Jadi kita akan mendapatkan per lembah dan per puncaknya. Perlu diketahui bahwa pada setiap pada gambar ini lembah itu berada di bawah, dia berada di atas. Jadi yang bagian ini merupakan lembah, sementara bagian ini merupakan puncaknya. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis kan. Saya sudah membuat contohnya, akan jadi seperti ini. Seperti ini, akan muncul sampai seperti ini. Dia sudah ada garisnya. Setelah itu, hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah menggunakan tools one. Di sini ada one. Nah, one atau tracing tool. Kemudian kita bisa mengklik setiap dari lembah dan puncak ini, contoh seperti ini. Nah, kemudian akan muncul hasilnya seperti ini di setiap area yang kita pilih gitu. Ini data pertama, kemudian dilanjutkan data kedua dan data ketiga dan seterusnya. 10 data pertama merupakan data gen yang awal, HSP90. Setelah mendapatkan data seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah mengcopy semua datanya. Kemudian bisa kita pindahkan ke Excel. Nah, sudah dipindahkan ke Excel, dia akan jadi seperti ini nantinya. Nah, selanjutnya bisa dilakukan hal yang sama pada gen 18S rRNA. Kita ambil dulu data yang barunya. Setelah jadi seperti ini, kita bisa mencari average dari rasionya atau apa dari sebelum rata-rata rasio kita bisa mencari rasionya terlebih dahulu, baru kita kemudian mencari rata-rata rasio. Setelah rata-rata rasio kita bisa mencari standar deviasinya atau STDF. Setelah itu kita bisa membuat grafik dari hasil perhitungan data yang sudah kita dapatkan nantinya.
Untuk dapat mencari rasionya sendiri itu kita bisa menggunakan rumus perbandingan antara gen pertama dengan gen kedua. Mendapatkan rasio sebesar 1,3398813. Nah, setelah itu kita bisa drag aja langsung ke bawah untuk mendapatkan data yang lainnya. Setelah itu kita bisa mencari rata-rata serta standar deviasinya dari setiap perlakuan. Jadi ada dua perlakuan. Untuk bisa mendapatkan data rata-rata rasionya, kita bisa menggunakan rumus average. Kemudian kita klik aja di bagian E3 dan eh, tinggal di drag hingga ke bagian E7. Kita dapatkan rata-rata sebesar 2,31 sekian. Kemudian kita bisa drag aja untuk bagian bawahnya juga mendapatkan hasil yang sama, rasio. Setelah itu kita bisa menggunakan rumus standar deviasi untuk mencari standar deviasinya menggunakan rumus STDEV. Untuk dapat mencari nilai dari standar deviasinya sendiri, kita bisa menggunakan rumus STDF. eh, dari data rasionya. Kita ambil data dari data rasionya. Akan dapatkan hasil sekian. Bisa kita drag. Nah, setelah kita mendapatkan data dari eh, hasil perhitungan yang rasio rata-rata dan standar deviasinya, kita bisa membuat data ini diubah menjadi grafik. Caranya adalah kita bisa ke insert terlebih dahulu. Setelah insert kita pilih tools bagian charts. Kemudian kita pilih yang di bagian kolom atau insert column or bar chart. Nah, di sini kita bisa pilih yang dua dimensi kolom. Nah, sebelum membuat data tadi tuh pertama-tama kita harus memblok terlebih dahulu rata-rata dari rasionya. Kemudian baru kita insert dan melanjutkan membuat chart seperti tadi. Nah, akan muncul chart table-nya chartnya seperti ini, tampilan chartnya. Nah, chart title-nya bisa kita hapus saja. Nah, ini kan bisa dilihat ya, rata-rata perlakuan pertama itu 2,3 sekian, perlakuan kedua 2,1 sekian. Nah, setelah itu kita bisa mencari standar deviasinya. Kita ke error bar, terus kita pilih more options. Nah, akan muncul tampilan seperti ini nantinya kan. Selanjutnya tambah seperti ini, di bagian direction kita ubah jadi plus, stylenya kita biarin aja, terus di error amount-nya kita jadiin custom, terus kita specify value, kita klik, nah kan muncul seperti ini. Nah, kita masukin dari di blok di bagian stdf-nya ini, di bagian positif dan negatifnya itu sama-sama kita blok bagian perlakuan 1 dan 2. Nah, nanti akan muncul jadinya tampilan berubah jadi seperti ini. Setelah itu, kita bisa melakukan add chart element. Kita masukin primary horizontal axis title. Di sini kita tulis perlakuannya. Karena ada dua perlakuan, jadi di sini bagian perlakuan. Terus kita tambah lagi axis title untuk bagian primary verticalnya. Kita tulis di sini. Kita ganti menjadi ekspresi relatif ya. HSP 90 18S RRNA. Nah, selesai. Jadi seperti ini semuanya sudah dibuat dari tabel ke bagian rasio, perlakuan, dan semuanya ini sudah selesai. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.